Halo, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran metode penelitian. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas terkait bagaimana menyusun bab satu untuk penelitian kuantitatif ya. Jadi setelah sebelumnya kita sudah membahas secara spesifik seperti apa kita menyusun bab 2 dan bab 3 pada proposal penelitian kuantitatif. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun bab satunya. Ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kita menyusun bab satunya itu di bagian akhir ya. Jadi kalau menurut saya secara pribadi berdasarkan pengalaman, ketika kita menyusun bab satu tanpa belum ada bab 2 dan bab 3, itu biasanya kita akan kesulitan dalam mencari literatur review, dalam mencari bagaimana arah dan tujuan penelitian kita nanti, dan bagaimana kita menyusun rumusan masalah ya. Jadi kalau kita sudah bergerak dari bab 2 dan bab 3, kita sudah punya landasan terkait apa-apa saja teori yang mendukung atau yang menyusun variabel yang kita punya, terus bagaimana model penelitian dan hipotesis penelitian yang akan kita uji, kita akan mudah sekali menyusun bagian bab satunya ketika bab 2 dan bab 3 itu sudah selesai. Oke, sebelum masuk ke secara spesifik contohnya, kita akan lihat dulu biasanya di bab satu itu ada apa saja ya. Jadi bab satu itu biasanya kalau dalam penelitian itu dia disebut dengan pendahuluan ya. Jadi dia secara umum itu ada 7 ya, tapi yang lebih umum lagi biasanya hanya ada 5 bagian dari bab satu ini, yaitu latar belakang penelitian ya, terus ada identifikasi masalah, terus ada rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah, pada eh, kampus-kampus tertentu ya jadi tergantung dengan panduan penulisan karya tulis ilmiah dari kampus kalian masing-masing ya. Jadi ada kampus-kampus tertentu yang setelah identifikasi masalah dia harus ada juga yang namanya batasan masalah. Nah, dan khusus untuk penelitian kuantitatif ada juga yang menyarankan setelah manfaat penelitian itu dituliskan definisi operasional dari variabel yang akan diteliti. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke melihat contohnya bagaimana itu susunan dari bab satu penelitian kuantitatif ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pertama yang harus kalian tulis di bab satu atau bab pendahuluan ini ya. Jadi yang pertama kalian tulis itu tadi itu adalah latar belakang. Jadi untuk latar belakang ini bentuk penulisannya itu kalau mengikut penulisan yang model zaman dulu ya itu dia susunannya menggunakan piramida terbalik seperti ini. Ya, jadi ke piramida terbalik itu dia kenapa dikatakan piramida terbalik karena dia itu dimulai dari hal yang paling umum ya, yang paling umum sampai yang paling spesifik. Nah, itu jadi di bagian paragraf awal itu dibahas dulu tentang hal-hal yang umum, terus masuk ke yang lebih semi umum, masuk sedang hingga ke sampai yang spesifik. Contohnya itu seperti apa? Jadi misalnya kalian mau meneliti tentang bagaimanakah pengaruh penerapan pendekatan realistic mathematics education terhadap kemampuan menjalankan masalah matematika misalnya ya. Itu di bagian umumnya itu kalian akan membahas dulu secara spesifik seperti apa sih pendidikan itu. Setelah membahas apa itu pendidikan, kalian akan bahas yang kayak bagaimana itu pendidikan matematika dan apa saja yang harus diraih oleh siswa di pendidikan matematika itu. Setelah itu kalian membahas lagi kalau dalam melakukan pendidikan matematika kita butuh pembelajaran yang menerapkan pendekatan-pendekatan tertentu. Ya, terus pendekatan-pendekatan itu bisa digunakan untuk apa namanya? Untuk memperbaiki kemampuan-kemampuan matematika siswa. Di antaranya tadi itu adalah kemampuan pemecahan masalah ya. Setelah itu baru lagi secara spesifik membahas kalau kemampuan pemecahan masalah itu seperti apa. Terus yang bagian keenam ini itu dibahas secara lebih khusus lagi bagaimana kemampuan pemecahan masalah di tempat kalian mau melakukan penelitian. Ya, itu kalau metode modelnya itu piramida terbalik ya yang membahas umum dari ke yang umum terus ke hal yang paling khusus. Nah, bentuk piramida terbalik ini kalau misalnya kita menggunakan variabel dua variabel penelitian
minimal ya, yang mana satunya variabel bebas dan yang lainnya adalah variabel terikat. Bentuk piramida terbalik ini kita bisa gambarkan kalau yang bagian umum itu yang kita jelaskan awalnya itu adalah variabel terikatnya kita ya. Variabel terikat, bagaimana itu variabel terikatnya secara lebih spesifik. Terus yang bagian sini masuk ke faktor-faktor apa yang mempengaruhi variabel terikat kita. Nah, disitulah kita mulai menyebut yang diantaranya itu memuat variabel bebas yang akan kita teliti ya. Setelah itu kita sudah punya pembahasan terkait variabel bebas yang mau kita teliti itu. Apalagi namanya? Kita menunjukkan bagaimana kondisi lapangan atau kondisi tempat kita akan meneliti nanti ya, sehingga penelitian kita mau melihat antara hubungan variabel terikat dan variabel bebas ini penting dilakukan di tempat tersebut. Nah, setelah itu sudah punya hasil observasi, kita menyampaikan juga seperti apa sih fakta-fakta penemuan penelitian ya. Jadi fakta-fakta temuan penelitian atau penelitian relevan yang terkait dengan hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas ini ya secara spesifik. Setelah itu kita akan menyajikan yang namanya gap penelitian ya. Yang dimaksud dengan gap penelitian itu adalah ketidaksesuaian antara teori dengan fakta atau penemuan penelitian, atau juga bisa kita artikan gap penelitian ini sebagai uh, apa sih perbedaan dari yang mau kamu isi dari penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang mau kamu lakukan sekarang. Nah, bagian terakhir baru dituliskan seperti apa judulnya. Ya, jadi ini bentuk penyusunan latar belakang yang umum digunakan ya. Yang sudah dari dulu penyusunan latar belakang untuk penelitian kuantitatif itu modelnya seperti ini. Selanjutnya ada model penyusunan latar belakang yang lebih modern atau lebih baru. Jadi penyusunan latar belakang yang seperti ini dia itu biasanya digunakan ketika kita menyusun artikel-artikel yang tarafnya internasional ya. Jadi ketika kita menyusun artikel taraf internasional atau menyusun proposal tapi di perguruan tinggi luar negeri yang terkenal itu mereka susunan cara menuliskan latar belakangnya dia sudah tidak paten menggunakan model piramida terbalik tadi. Ya, jadi yang bisa dilakukan itu yang pertama kita menyusun apa yang kita tulis di paragraf awal itu adalah tren atau fenomena apa yang sementara terjadi terkait apa yang mau kita teliti, seperti apa trennya, atau seperti apa fenomena yang terjadi saat ini. Terus yang berikutnya kita menyampaikan masalah yang konteksnya itu lebih luas dibandingkan konteks masalah yang mau kita teliti. Ya, jadi kalau misalnya kita meneliti di level nasional atau level negara, berarti konteks yang kita sampaikan di awal itu adalah konteks globalnya seperti apa. Sebaliknya kalau misalnya kita mau meneliti apalagi di skala regional atau skala lokal ya, misalnya di kabupaten atau di provinsi, berarti masalah yang awal kita sampaikan itu adalah masalah yang terjadi di tingkat nasional. Setelah itu baru kita sampaikan masalah-masalah yang terjadi di konteks yang kita teliti ya. Jadi itu bisa konteks nasional atau konteks lokal ya, tergantung kita menelitinya itu di mana. Nah, jadi masalah-masalah yang disampaikan ini dia bukan berdasarkan pendapat atau opini kita, tapi dia berdasarkan kajian ya. Jadi dia berdasarkan kajian. Apa yang kita kaji? Yang kita kaji itu bisa berdasarkan misalnya apa isu-isu masalah-masalah yang disampaikan di media massa atau yang lebih diharapkan ketika menulis artikel atau tulisan ilmiah itu kajian-kajiannya itu dia berasal dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan ya. Jadi di situ asalnya. Jadi tidak hanya kita menulis berdasarkan opini kita. Setelah sudah punya masalah yang ditunjukkan, kita munculkan gap penelitian. Ya, jadi gap penelitian kita di antara masalah-masalah itu kira-kira solusi yang kita tawarkan seperti apa, solusi yang sudah pernah digunakan itu seperti apa, solusi apa yang belum digunakan. Nah, solusi yang belum digunakan itu yang mau coba kita tawarkan dan disitulah kita munculkan yang namanya gap penelitian. Setelah itu di akhir kita bisa menyampaikan apa fokus penelitian kita dan bagaimana kontribusinya untuk menyelesaikan masalah atau fenomena yang sudah kita sebutkan di awal ini. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh dari penyusunan bab 1.
Nah, oke, yang contoh pertama yang saya akan berikan ini, dia itu menggunakan cara penulisan latar belakang itu yang piramida terbalik, ya, yang piramida terbalik yang mulai dari hal yang paling umum ke hal yang paling spesifik. Nah, jadi di sini karena penulisan judul dari artikel ini itu adalah mau melihat hubungan antara perilaku keberagamaan siswa dengan hasil belajar pendidikan agama Islam ya di SMA Negeri 11 Kendari. Di sini dia fokus ke hasil belajar pendidikan agama Islam. Makanya dia itu membahas bagian awal terkait pendidikan. Ya, jadi ini hal yang paling umum ya, itu adalah tentang pendidikan. Terus dia mengerucut ke bagian pendidikan agama Islam. Ya, di sini masuk ke pendidikan agama Islam seperti itu. Setelah itu, dia setelah membahas pendidikan agama Islam, dia membahas lagi yang lebih spesifik dari pendidikan agama Islam itu apa sih yang mau dia cari, yang dia mau lihat adalah bagaimana eh, apa hasil belajar dari pendidikan agama Islam itu. Nah, setelah itu baru dia sampaikan kalau hal-hal yang mempengaruhi hasil belajar itu diantaranya adalah perilaku. Perilaku yang kalau untuk khusus untuk pendidikan agama Islam tadi, di perilaku yang diangkat di sini adalah perilaku keberagamaan. Kebera- Keberagamaan, iya cocok ya, perilaku keberagamaan. Nah, setelah itu dia sudah bahas seperti apa itu hasil belajar, terus sudah bahas seperti apa itu perilaku keberagamaan, baru dia lebih mengerucut lagi, menggambarkan bagaimana sih perilaku keberagamaan di lokasi tempatnya dia mau meneliti. Ya, jadi di sini disampaikan hasil observasinya itu seperti apa. Ternyata di sana dia masih melihat ada perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Nah, disitulah dia mau menunjukkan bagaimana eh, bagaimana apa penelitian dia ini mau melihat sebenarnya perilaku-perilakunya ini dia berpengaruh tidak terhadap hasil belajar PAI. Apakah siswa yang perilaku keberagamaannya baik itu hasil belajarnya baik baik juga atau tidak? Tapi di sini kekurangan dari latar belakang ini dia belum menyampaikan penelitian-penelitian yang relevan. Dia hanya menyampaikan hasil observasi lalu menyimpulkan kalau dia mau melakukan penelitian di situ ya. Terus bagian yang kedua dari bab satu itu adalah identifikasi masalah. Jadi identifikasi masalah ini dia melihat dari latar belakang yang sudah kita punya, masalah apa sih yang mau kita selesaikan di situ. Nah, jadi di sini identifikasi masalah dari latar belakangnya dia itu adalah perilaku keberagamaannya itu masih ada yang kurang terpuji. Terus hasil belajar pendidikan agama di sana itu dia belum maksimal. Lalu dia setelah sudah punya identifikasi masalah itu, dia rumuskan masalahnya berdasarkan itu. Yang pertama dia mau cari bagaimana deskripsi perilaku keberagamaannya, terus bagaimana deskripsi hasil belajar, dan yang rumusan masalah yang mau dia uji secara statistik itu adalah apakah ada hubungan antara perilaku keberagamaan siswa dengan hasil belajar. Tujuan penelitian dia itu mengikuti bunyi rumusan masalahnya ya. Jadi kalau misalnya bunyi rumusan masalahnya bagaimana perilaku, berarti tujuannya untuk mendeskripsikan atau untuk mengetahui perilaku. Terus yang ini apakah ada hubungan? Berarti tujuannya itu adalah untuk mengetahui atau untuk menganalisis hubungan antara perilaku siswa dengan hasil belajar pendidikan agama Islam. Nah, kalau manfaat penelitian itu dia berbeda-beda ya cara penulisannya. Ada yang secara spesifik langsung menuliskan manfaat penelitian saya itu adalah seperti ini. Terus ada dan banyak juga yang model-model skripsi itu dia membedakan manfaat penelitiannya itu menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis ya. Jadi manfaat teoritis itu adalah manfaat dari penelitian ini berdasarkan teori yang sudah ada, sementara manfaat praktis adalah manfaat yang langsung bisa dirasakan oleh orang-orang yang terlibat dalam penelitian itu. Ya, diantaranya itu adalah peneliti itu sendiri. Kalau misalnya dia meneliti di sekolah, berarti manfaatnya ke sekolah, terus ke gurunya dan ke siswanya. Ya. Terus bagian terakhir tadi yang saya tunjukkan itu ada namanya definisi operasional ya. Definisi operasional itu jadi dibilang dari mana kita bisa dapatkan definisi operasional. Nah, tadi sudah saya sampaikan definisi operasional ini itu gunanya kita sudah menyusun bab 2 dan bab 3 di awal. Kalau misalnya kita belum menyusun bab 2 dan bab 3, kita tidak bisa menuliskan seperti apa sih definisi operasional yang akan variabel yang mau kita gunakan dalam penelitian ini. Jadi definisi operasional ini bisa kalian dapatkan di bagian bab 3 ya. Jadi di bab 3 itu
sebelum kalian apalagi biasanya tuh menuliskan kisi-kisi instrumen penelitian itu di atasnya ada definisi operasional variabel. Nah, definisi operasional variabel itu yang digunakan atau yang kalian tuliskan pada bagian definisi operasional ini. Ya, jadi misalnya definisi operasional perilaku keberagaman siswa dia itu punya definisi dan punya indikator-indikator. Nah, indikator-indikator itu dia dijelaskan di bagian definisi operasional ini. Begitu juga dengan hasil belajar. Hasil belajar yang dimaksud itu adalah apa? Ya, jadi bukan kita menjelaskan definisi secara umum, tapi definisi spesifik yang kita gunakan dalam penelitian kita, ya. Oke, ini model yang pertama contohnya. Jadi ya di contoh yang pertama ini juga tadi dia tidak punya batasan masalah ya. Dia cuma ada identifikasi masalah langsung ke rumusan masalah. Kita masuk ke bentuk yang kedua berikutnya ya. Jadi yang berikutnya di sini untuk yang penelitian ini dia itu meneliti tentang bagaimanakah pengaruh penerapan pendekatan realistic mathematics education terhadap motivasi dan numerasi siswa ya. Jadi tujuannya dia meningkatkan motivasi dan numerasi siswa menggunakan pendekatan RME tadi. Jadi di sini dia polanya seperti tadi juga pola piramida terbalik, tapi untuk penyebutan apa bagian bab awalnya yang bagian umumnya itu tidak seperti proposal yang pertama yang menyebutkan pengertian pendidikan adalah dan seterusnya. Yang di sini dia lebih spesifik menyebutkan fenomena apa yang terjadi dalam dunia matematika saat ini. Ya, jadi dia secara spesifik menyebutkan bagaimana fenomena terkait matematika dan nilai matematika siswa di Indonesia. Ya, jadi secara umum, karena dia kan ini menelitinya di Sulawesi Tenggara, makanya dia di awal itu mengambil fenomena yang ada di tingkat nasional atau di Indonesia. Terus setelah dia membahas terkait bagaimana kondisi matematika itu dan bagaimana kondisi nilai matematika siswa, itu dia menyebutkan terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya hasil ini ya. Disitulah muncul variabel yang mau dia teliti ya. Jadi faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu dia di sini adalah minat. Jadi dia mau meneliti tentang minat. Bagaimana sih minatnya nanti akan dia tingkatkan. Nah, di sini dia ada penjelasan sedikit ya terkait seperti apa itu minat, tapi tidak penjelasan seperti yang kalian lakukan di bagian bab 2. Ya, jadi itu bedanya. Ketika di bab 2 kalian melakukan kajian teori, kalian akan tulis minat adalah ini, minat adalah ini, menurut si A, minat adalah ini, menurut si B, minat adalah seperti ini. Tapi kalau di latar belakang, kalian tidak mendefinisikan setiap variabel seperti itu. Kalian cukup sebut saja secara umum atau penggalan kecil atau kesimpulan dari apa sih variabel yang kalian teliti itu. Ya, jadi misalnya ini dia hanya langsung menyebutkan minat itu merupakan keterlibatan seseorang yang disertai perasaan suka terhadap objek tertentu. Setelah itu dia langsung membahas apa-apa saja kira-kira yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh minat tersebut. Nah, terus dia menunjukkan juga kalau memang minat itu dia berpengaruh terhadap hasil belajar seperti kalimat yang sudah dia sampaikan di paragraf awal. Nah, ini ditunjukkan dengan menunjukkan penelitian-penelitian terdahulu. Nah, setelah itu dia sudah sampaikan kalau hasil belajar siswa rendah, terus itu dipengaruhi oleh minat. Nah, setelah itu dia sampaikan juga si minat ini kira-kira kalau misalnya dia begitu besar kontribusinya, dia itu bagaimana sih caranya kita untuk meningkatkan minat siswa supaya hasil belajar siswa nanti baik ya. Jadi dia jelaskan terkait faktor-faktor apa yang mempengaruhi minat siswa. Disitulah dia muncul kalau salah satu faktornya itu adalah suasana belajar yang bagus dan membuat siswa nyaman. Nah, di situ muncul pendekatan yang bisa diterapkan adalah pendekatan realistic mathematics education. Nah, tapi sebelum masuk ke situ di sini karena dia dua variabel terikatnya, dia bahas dulu variabel yang satunya ya, yang berhubungan juga dengan hasil belajar matematika, yaitu numerasi ya. Nah, di sini dia sampaikan terkait numerasi. Jadi dia bahas juga secara singkat terkait numerasi dan bagaimana fenomena numerasi yang ada di Indonesia dan yang ada di tempatnya dia meneliti ya. Dia sampaikan seperti itu. Jadi setiap variabel tadi dia sampaikan fenomenanya yang ada di lokasi penelitian dia itu seperti apa. Setelah itu baru dia secara spesifik menunjukkan kalau
pendekatan yang akan dia gunakan itu bagus. Ya, dari mana dia tunjukkan kalau pendekatan yang dia gunakan itu bagus? Dia tunjukkan berdasarkan beberapa hasil penelitian. Ya, kalau si pendekatan itu bisa meningkatkan minat siswa. Ya. Oke, setelah itu dia di sini cukup banyak penjelasannya karena dia juga menggunakan konteks yang spesifik untuk masalah matematikanya. Ya, jadi konteksnya dia menggunakan konteks pasar, makanya dia jelaskan juga seperti apa itu pasar. Baru nanti di akhir dia sampaikan penelitian-penelitian yang relevan. Ya tadi yang kekurangan di apa lagi? Bab satu yang sebelumnya, tadi yang contoh yang sebelumnya, itu dia belum punya penelitian yang relevan. Di sini, di bab yang di contoh yang ini, dia sudah punya penelitian yang relevan. Ya, dia sampaikan penelitian lain membuktikan bahwa ya, nah, penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan RME itu lebih efektif. Terus penelitian lain membuktikan bahwa setelah penerapan RME terjadi peningkatan hasil belajar. Nah, ini yang harus kalian munculkan setelah menyampaikan bagaimana hasil observasi dan bagaimana variabel-variabel yang mau kalian teliti. Kenapa harus muncul ini? Ini dia muncul supaya menguatkan kalau penelitian kalian itu penting. Nah, sekarang Bu, saya mungkin sulit untuk menyusun penelitian yang relevan. Jadi, penelitian relevan ini dari mana sih kalian bisa ambil? Kalian bisa ambil di bab 2. Jadi kan di bab 2 itu ada subbab penelitian yang relevan. Tapi cara penulisannya berbeda. Ya, kalau misalnya di bab 2 itu lebih spesifik, menyebutkan apa judulnya, terus bagaimana hasil penelitiannya. Kalau yang di bagian latar belakang, kalian cukup ambil saja kesimpulannya. Ya, terus cara penulisannya berbeda. Jadi dia melakukan citasi in note seperti ini. Ya, jadi sampaikan kayak ini kan hasil penelitiannya si Kurniasi. Dia sampaikan seperti ini, baru tulis di citasi. Terus yang ini juga hasil penelitiannya si Wigati dan Fatimah ya. Dia tuliskan seperti ini dan disitasi. Kalau kalian bab 2 dari si penulis ini dia sudah jelaskan juga terkait penelitiannya Kurniasi dan penelitian ini ya. Jadi itulah juga salah satu gunanya kalian sudah menyusun bab 2 di awal sebelum menyusun bagian latar belakang. Kalian ketika mencari penelitian yang relevan sudah punya apa yang mau kalian tulis. Setelah menyampaikan penelitian yang relevan, barulah kalian menyampaikan yang namanya gap penelitian. Jadi gap penelitian tadi itu adalah bagaimana eh, apa? Bagaimana kalian menunjukkan apa sih perbedaan penelitian kalian ini dengan penelitian yang sebelumnya. Kalian mau mengisi bagian mana dari kekosongan dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ya, jadi di sini dia sampaikan apa perbedaan penelitiannya dia. Jadi di sini secara khusus perbedaannya itu adalah terkait konteks yang digunakan. Terus barulah dia menyampaikan kalau berdasarkan latar belakang tersebut apa judul yang mau dia angkat. Nah, sama seperti tadi dia punya identifikasi masalah, itu tulis apa identifikasi masalahnya. Terus dia di sini ada pembatasan masalah ya. Jadi pembatasan masalah itu terkait misalnya di mana lokasinya ya. Jadi kalau di judulnya itu sebutnya di kelas 7, di pembatasan masalah ini langsung dia secara spesifik kelas 7 yang dimaksud itu di mana tempatnya. Ya, terus pada saat kapan. Terus kalau misalnya dia mempunyai melakukan pendekatan atau model tertentu, dia sampaikan seperti apa langkah dan modelnya. Setelah itu baru masuk ke rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah sama seperti tadi. Terus masuk ke tujuan penelitian itu untuk menjawab rumusan masalah. Terus masuk ke manfaat penelitian ya. Jadi ini dia tidak memisahkan antara manfaat teoritis dan manfaat praktis, tapi langsung dia sebutkan seperti apa manfaatnya bagi orang-orang yang terlibat ke eh, penelitian tersebut dan dia juga sampaikan manfaat untuk peneliti selanjutnya. Nah, di proposal yang ini dia tidak menambahkan definisi operasional seperti contoh proposal yang sebelumnya. Ya. Oke, dan ini contoh eh, bab yang terakhir ya. Jadi, nah contoh yang terakhir ini dia saya tidak akan menjelaskan lebih rinci, tapi dia menggunakan model yang ketiga yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi yang pertama yang disampaikan itu adalah fenomena. Fenomena apa sih yang terjadi yang mau dia teliti dan yang mau dia selesaikan itu dia sampaikan fenomenanya di awal. Setelah itu baru dia jabarkan masalah-masalahnya ya, menjabarkan masalah-masalahnya yang terjadi baik di tingkat nasional maupun di tingkat global dulu terus ke tingkat nasional. Nah, di bagian akhir dia itu menyebutkan apa kontribusi dan gap penelitiannya ya, apa fokus penelitiannya dan seperti apa kontribusinya.
Jadi, fokus penelitiannya itu adalah ini, ya, dia mau mengkaji konsep pecahan, yang mana konsep pecahan ini dia merupakan upaya untuk mengembangkan pelajaran matematika. Terus dia sampaikan juga kontribusinya itu untuk apa. Jadi kontribusinya nanti adalah untuk apa? Bagaimana pemahaman terkait kemampuan guru untuk mengajukan masalah atau mengajukan soal konteks pecahan ini, dia bisa memperbaiki apa, bisa memperbaiki nanti proses pengajaran mereka. Ya, jadi judul yang dia angkat adalah bagaimana kemampuan calon guru untuk mengajukan permasalahan berbentuk konteks solver problem tentang pecahan atau soal cerita pecahan ya lebih jelasnya. Oke, demikianlah tadi contoh-contoh dari bagaimana menyusun bab satu untuk penelitian kuantitatif. Semoga mudah untuk kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.